Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan belajar tentang dokter gigi forensik. Adalah dokter gigi yang sangat berpengalaman dan terlatih secara khusus yang menggunakan keahlian mereka untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang tidak diketahui dan melacak bekas gigitan pada individu tertentu. Dokter gigi forensik dapat dipanggil untuk melakukannya oleh petugas polisi, pemeriksa medis, atau pemeriksaan mayat. Dalam kasus kematian, dokter gigi forensik akan melakukan otopsi dan mengambil foto pengukuran tengkorak, cetakan gigi, dan sinar X dari jenazah. Sampel-sampel ini kemudian dibandingkan dengan sampel orang-orang yang diketahui hilang. Jika ditemukan kecocokan, jenazah dapat diidentifikasi. Dalam rangka di mana bekas gigitan ditemukan pada tubuh korban atau tersangka pelaku, atau pada makanan, permen karet, atau kadang lainnya, dokter gigi forensik menggunakan prosedur yang sama untuk mencoba menentukan atau menyingkirkan sumber potensial dari bekas gigitan. Dokter yang gigi forensik kemudian menulis laporan terperinci yang menjelaskan apa yang telah dilakukan dan kesimpulan apa yang dapat diambil, dan ia harus siap menjelaskan proses dan membenarkan temuan di pengadilan. Disebut juga dokter gigi forensik, odontolog forensik, biasanya dipanggil untuk mengidentifikasi sisa-sisa manusia yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan pengenalan wajah, sidik jari, atau cara lain. Mengidentifikasi jenazah dalam kematian massal seperti kecelakaan pesawat dan bencana alam. Tentukan sumber luka bekas gigitan pada kasus penyerangan atau dugaan penganiayaan. Perkiraan usia sisa kerangka. Memberikan kesaksian dalam kasus malpraktek gigi. Kondisi kerja, dokter gigi forensik biasanya bekerja sebagai dokter gigi biasa. Sebagian besar waktunya melakukan pemeriksaan forensik sebagaimana diperlukan atas permintaan penegak hukum setempat atau pemeriksa medis. Dalam kasus kematian, dokter gigi forensik dapat mendatangi lokasi kejadian atau bencana. Jika tidak, pengukuran dan ronsen akan diambil sebagai bagian dari otopsi. Karena kejahatan dan bencana dapat terjadi kapan saja, seorang dokter gigi forensik yang siap siaga harus siap bekerja berjam-jam siang atau malam pada hari libur atau hari akhir pekan. Pekerjaan ini sangat rinci, menuntut keterampilan motorik yang sangat halus dan membutuhkan presisi dan akurasi yang luar biasa. Peralatan yang rumit termasuk komputer, mikroskop, dan teknologi lainnya dapat digunakan dalam proses identifikasi. Odontologi forensik memerlukan perhatian terhadap detail dan kemampuan untuk bekerja dengan sabar guna menyelesaikan proses yang panjang. Selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru, dokter gigi forensik harus mampu membuat kesimpulan hanya berdasarkan bukti fisik yang tersedia. Dokter gigi forensik harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap. Keterlibatan yang begitu dekat dengan investigasi kejahatan dan bencana massal dapat mengganggu secara emosional. Persyaratan akademik, seorang ontological forensik harus terlebih dahulu memperoleh gelar Doctor of Dental Science atau Doctor of Dental Medicine. Untuk menjadi seorang dokter gigi diperlukan pelatihan tambahan yang ekstensif dengan teknik dan metode odontologi forensik beserta pengalaman langsung, seringkali dengan mengikuti pelatihan dari profesional yang lebih senior untuk mendapatkan sertifikat dari Dewan Odontologi Forensik Amerika, dari Akademi Ilmu Forensik Amerika. Dokter gigi forensik harus menangani 25 kasus, mengumpulkan 305 poin kualifikasi dengan menghadiri rapat dan program pengembangan profesional lainnya, serta lulus ujian kualifikasi. Sumber dayanya Akademi Ilmu Forensik Amerika, Perhimpunan Dokter Gigi Forensik, dan seterusnya. Kurang lebih demikian. Jadi sahabat seperjalanan, untuk mengidentifikasi seseorang yang hilang, yang meninggal, yang terbakar, yang terkena bencana alam, bahkan juga dimakan binatang buas, siapa orang tersebut itu sangat penting, dan dokter gigi itu menjadi bagian untuk bekerja sama dengan kepolisian mengidentifikasi orang-orang yang hilang, orang-orang yang cacat, orang-orang yang terbakar, atau bahkan wajahnya pun tidak dikenal, sidik jarinya juga sudah hilang. Ya, setiap profesi itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh mengerjakan bagian-bagiannya
untuk keamanan, untuk kesejahteraan, untuk kedamaian dunia. Shalom. Salam podcast M116.